Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, maaf ya, baru bisa upload setelah sekian purnama. Dan pada video kali ini langsung saja saya akan menyampaikan penjelasan tentang warna dan sifat darah haid. Ini berlatar belakang dari banyak sekali pertanyaan tentang warna darah haid yang berubah sehingga mereka susah untuk mengidentifikasinya. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit keterangan tentang warna dan sifat darah haid yang perlu kita ketahui. Jadi teman-teman, darah haid itu memiliki 5 warna. Ini perlu, monggo silahkan dicatat. Memiliki 5 warna. Yang pertama adalah hitam, kemudian yang kedua adalah merah, kemudian yang ketiga coklat, ada juga yang menyebutkannya merah kekuning-kuningan, kemudian yang keempat warna kuning, yang kelima warna keruh. Jadi jenengan tidak perlu bingung ketika jenengan mengeluarkan salah satu dari 5 warna darah ini. Jadi mengeluarkan darah dengan warna salah satu dari 5 ini, dan itu keluar di masa jenengan boleh haid, maka boleh langsung dihukumi haid, nggak usah bingung gitu nggih. Jadi kalau sucinya sudah lebih dari 15 hari 15 malam, kemudian jenengan keluar darah kuning gitu, biasanya coklat tiba-tiba kuning, maka ini boleh dihukumi haid gitu nggih, karena memang 5 darah ini itu adalah 5 warna darah haid yang disampaikan oleh para ulama madhab salaf gitu nggih. Imam Syafi'i maksud saya. Kemudian selain memiliki 5 warna darah tadi, darah haid juga memiliki beberapa sifat. Di antaranya adalah kental, berbau anyir, kental sekaligus berbau, tidak kental dan tidak berbau. Jadi selain memiliki 5 warna, darah haid juga memiliki 4 sifat gitu nggih. Yang sifat tadi akan membantu membantu kekuatan dari darah tersebut. Sifat-sifat ini nanti akan menambah kekuatan dari warna darahnya. Jadi kalau misalkan seseorang mengeluarkan warna darah merah saja, tapi satunya merah kental berbau anyir, yang satunya merah encer tidak berbau, maka kalau mau memisahkan, mentafsir kekuatan darahnya, maka darah merah kental dan berbau itu lebih kuat daripada darah yang merah encer dan tidak berbau gitu nggih. Ini warna dan sifat-sifat darahnya. Terus untuk apa kita mengetahui warna dan sifat darah ini? Jadi selain kita ketika bingung adanya perubahan dalam darah haid yang kita keluarkan, warna dan sifat darah ini kita ketahui adalah untuk lebih memudahkan kita saat hendak mengidentifikasi mana haid dan mana sucinya ketika darah itu keluar terus-menerus melebihi 15 hari 15 malam gitu nggih. Jadi kalau misalkan semua 5 darah ini nanti keluarnya selama 15 hari tok gitu, enggak lebih dari 15 hari, maka semuanya dianggap haid dan tidak perlu memperhatikan warna-warna darahnya gitu. Tapi kalau misalkan darah itu keluar melebihi 15 hari 15 malam, maka ketika kita telaten nyateti dan kita paham setiap kapan warna yang keluar dan apa saja warna darah yang kita keluarkan, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan mana haid dan mana istihadahnya. Sebagaimana ketika mu'tadah pun, apalagi yang mubtadi'ah, yang misalkan anak-anaknya baru pertama kali ngalami haid ya, itu orang tuanya otomatis harus lebih perhatian. Diteni kalau misalkan telaten, siapa tahu nanti ternyata melebihi 15 hari 15 malam.
Kalau kita perhatian dengan warna darah yang dikeluarkan, maka kita lebih mudah menentukan haidnya yaitu dengan tamyiznya, dan itu lebih dikukuhkan gitu nggih. Lebih utama menentukan haid dan istihadah dengan tamyiz itu lebih utama daripada dengan adat, meskipun dengan adat juga nggak apa-apa dan itu memang lebih mudah gitu. Jadi fungsi kita mengetahui warna dan sifat darah adalah untuk memudahkan bagi kita mengidentifikasi darah yang kita keluarkan yang pertama, dan yang kedua untuk lebih mudah mengidentifikasi haid dan istihadah saat darah itu keluar melebihi 15 hari 15 malam. Gitu nggih. Jadi saya ulang lagi dari awal. Darah haid itu ada 5 warna. Yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga merah kekuning-kuningan atau coklat, yang keempat kuning, kemudian yang kelima keruh. 5 warna darah haid. Kemudian sifatnya itu ada kental, ada tidak kental, ada berbau anyir, dan ada tidak berbau anyir gitu nggih. Nanti sifatnya ini ya bisa campur-campur gitu. Nah, terus kekuatan darahnya jelas yang hitam lebih kuat daripada yang merah lebih kuat daripada merah kekuning-kuningan ataupun coklat. Yang merah kekuning-kuningan atau coklat lebih kuat daripada darah kuning. Yang darah kuning lebih kuat daripada darah keruh, sehingga darah keruh itu lebih lemah, paling lemah di antara darah-darah yang lainnya. Gitu. Kemudian sifatnya nanti mempengaruhi kekuatan dari warna darahnya. Gitu nggih, bisa dipahami. Jadi teman-teman, kalau terjadi perubahan warna darah haid jenengan, selama keluarnya itu masih di masa bolehnya haid, artinya keluar memang setelah jenengan suci minimal 15 hari 15 malam, atau kalau misalkan masih dalam rangkaian darah terputus-putus itu keluar masih dalam lingkup 15 hari 15 malam sejak darah haid pertama keluar, nggak perlu bingung, itu masih dihukumi haid gitu nggih, selama keluarnya masih di masa bolehnya haid. Gitu ya teman-teman. Ingat, warna darah ada 5 tadi, jadi kalau keluar di masa boleh haid tidak perlu bingung. Gitu nggih. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah upload video, dan mudah-mudahan video yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan wassalamualaikum.